pendidikan karakter juga sama. Kecerdasan fisik itu perlu. Anak-anak perlu kecerdasan fisik. Yang kedua, kecerdasan olahraga. Ini saya susah ditangani. Soal susah. Mas, ini kita hak. Ini saat tidak. Yang ditanya, kenapa kamu suka? Karena dia betul namanya kripto. Aku suka karena apa begini apa. Kita dengerin mereka. Ini yang masuk namanya kecerdasan emosi. Nah, yang kecerdasan kognitifnya, anak biasanya banyak tanya. Anak pintar main bahasa. Beda sekarang itu, Bu, sudah tidak ada ceritanya belajar A, B, C, D. Masih ada yang itu. Ada anak salah pasti. Kalau masalah ada masalah pasti. Anak diurut A, itu gereja. Jadi spiritualnya dilatih, diajari ngomong yang baik dan lain sebagainya. Mumpung masih kecil, dia itu adalah pemilu-pemilu yang baik. Jadi hati-hati. Kalau panjenengan ngomong yang baik. Sebab aneh sampai ini gampang diri. Masalah karena saya sudah tua, ini adalah yang saya tanyakan tentang cucu saya. Apa yang dikatakan oleh Kang Hari Santoso itu terjadi pada cucu saya. Khususnya yaitu bahasa. Bahasa itu adalah pengaruh dari sekitar rumah saya. Itu bagaimana cara menanggulanginya. Selama ini ya gimana diberitahu jangan, tapi tetap aja karena pengaruh lingkungan. Sebab di rumah saya itu sebelah kiri ini adalah menyewakan PS, yang sebelah kanan internet. Jadi pengaruh mereka itu ya maaf karena di kampung bahasanya juga. Karena cucu saya ini katakan walaupun kecil sudah ngerti internet. Kalau ada kesempatan minta uang untuk internet. Terima kasih Kang Hari. Ya, ini yang perlu diperhatikan para orang tua. Anak-anak 4 tahun ini sangat hafal bahasa simbol. Contoh sederhana, iso nelpon panjenengan. Ponanku 4 tahun iso telepon gitu ya. Jadi dia hafal mencet piro-piro gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau di internet menurut saya bagi didamping Ibu. Karena begini, saya sederhana saja. Hari ini siapa yang bawa internet? Masuk di Google, tulis ayam. Maka nanti yang muncul gambar pertama itu ayam. Setelah itu gambar ayam jadi-jadian. Di tengah ada ayam plesetan. Lari sami ini mencet itu bahaya. Ya. Belum dikeluarkan di logout, anak ini buka, pasti yang terlihat gambar itu. Nah Bu, yang pertama dibekali di rumah. Nah ini kalau bisa di rumah itu jangan ada bahasa lain kecuali bahasa yang baik. Perlu dibatasi. Sampai kenapa ya di sini? Supaya dia belajar bagaimana berbahasa yang baik. Kalau dia mulai macam-macam, kan lebih enak bilangnya begini. Yang begitu nggak baik. Jangan ditiru ya. Gak apa-apa, memang dia sementara begini, tapi lama-lama dia punya kontrol. Temannya bilang, ngomong ini elek dari buku, gitu. Jadi harus dikuatkan, dilatih. Bundanya sama eyangnya kerjasama, ya, supaya apa yang diajari di sekolahan gak mentah di rumah, gitu. Satu lagi mungkin. Anak kecil yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah. Mama, aku ini dari mana? Apanya? Dari sekolah pasti. Jadi kalau ibu dari mana? Sekolah. Kalau mama aku ini dari mana? Terus bapak gitu dia setelah nonton sesuatu tanya, mama aku ini dari mana? Dari perutnya mama. Dari perutnya mama. Kalau ibu dari mana? Dari mana?
Wah. Jadi anak itu keluar dari sekolah. Hati-hati. Betul. Pikir Robert itu lagi mudah-mudahan. Hati-hati, bahasa TV itu luar biasa. Tolong didampingi. Itu saya enak. Mama dari mana? Kalau pertanyaannya, Mama diperkosa itu apa? Karena dia habis nonton tayangan perkosaan. Ayo, apa jawabnya? Bingung, itu diulang-ulang, rusak gitu kan? Jadi dampingi TV, karena itu masuk ke kepala anak. Ya, kalau kasih tanya Mama dari mana, tanya maksudmu apa? Jangan diputusi dari perut, dari mana, tanya. Ada yang mengatakan begini, gini loh Ma, temanku itu kalau liburan pulang ke Jombang, ke Bandung, dari Jombang, dari Bandung. Kalau pertanyaannya diperkosa itu apa? Masukkan sesuai apa namanya? Usia perkembangan anak. Itu. Yang paling penting yang kalau masuk SD, jangan cuma rebutan TK terus ngebelas gitu atau pinter-pinteran baca. Tidak. Yang paling penting dia sudah siap, mandiri dan bahagia. Itu kasihan dia. Terutama untuk SD kan peraturannya 7 tahun. Yang 6 tahun harus rekomendasi psikolog tempat untuk memungkinkan dia bisa diterima. Bu, itu saya sebenarnya tidak ada anak-anak sosial ini yang nakal. Kalau mereka sebenarnya sedang tumbuh dan berkembang. Mereka ingin tahu, mereka ingin gerak, karena pada prinsipnya mereka tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tolong perhatikan nutrisi. Jangan izinkan cuma makan mie instan terus, tanpa pendampingan macam-macam. Gizi seimbang, perhatikan. Itu memang mie kok, rambut krewul. Jadi apa namanya tadi, tidak ada nakal. Tolong perhatikan gizi seimbang. Biasa polayake terus di sekolahan. Jadi jangan pernah bertengkar di hadapan anak-anak. Kasihan mereka. Kalau ada persoalan selesaikan. Karena mereka cemas. Dia pikir enggak, mama papaku bisa pilih. Ya, ini yang terjadi. Jadi ingat, yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Tidak ada anak nakal. Karena mereka cerdas. Yang kedua, keseimbangan gizi. Yang ketiga, ojo tukaran. Persoalan kecil dengan berkelahi. Dampak psikologisnya ke bawah sampai dewasa. Saya pernah temukan seorang mahasiswi yang sulit cari jodoh hanya gara-gara pada usia 3 tahun dia punya adik, ayahnya bilang, "Kau ini gara apa susah." Sampai dia jadi mahasiswi, dia masih ingat, saya nggak mau cari laki-laki karena seperti ayah saya. Anak-anak seusia ini melawan lawannya. Nggak berani kan yang dengan disimpan, diendam.